Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada minggu biasa ke-22 ini, kita kembali disapa oleh Tuhan melalui sabda-sabdanya, di mana kita diajak untuk menyadari kembali tanggung jawab kita sebagai murid Kristus, serta konsekuensi-konsekuensi atas panggilan hidup kita sebagai murid Kristus. Sebagai pribadi yang dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah, ada dua hal yang dituntut dari kita. Pertama, kita dituntut untuk mempersembahkan diri kita secara total kepada Allah. Totalitas itu kita wujud nyatakan dengan kesiapsediaan kita untuk melaksanakan perintah Kristus, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Kedua, kita perlu menyadari keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita perlu membangun suatu komitmen untuk tetap setia melaksanakan perintah Yesus, yakni menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Bacaan pertama pada hari Minggu ini memperlihatkan bagaimana Nabi Yeremia berada dalam sebuah situasi yang sangat dilematis. Di satu sisi, Nabi Yeremia merasa tugas perutusannya sebagai perpanjangan tangan Allah itu terlalu berat. Tetapi di sisi lain, Nabi Yeremia menyadari bahwa dia telah dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian. Dalam situasi yang demikian, Nabi Yeremia menyerahkan diri kepada kehendak Allah dan berusaha untuk komit atas tugas perutusan yang dipercayakan Allah kepadanya. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengungkapkan tentang penderitaan dan kematian yang akan dialaminya. Penderitaan dan kematian merupakan wujud totalitas persembahan diri Yesus demi melaksanakan rencana keselamatan Allah kepada manusia. Dalam seluruh perjalanan hidupnya, Yesus tidak sedikit pun berkeinginan untuk mengubah atau membelokkan rencana Allah itu atas dirinya. Yesus sungguh memiliki suatu komitmen untuk menyelesaikan misi perutusannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia berusaha agar sengsara dan kematian tidak terjadi pada Yesus. Apakah Petrus ingin mengubah atau membelokkan rencana Allah? Tentu saja tidak. Petrus rupanya belum memahami dan mengerti dengan baik tentang tujuan dan nilai utama dari perutusan Yesus. Keselamatan yang ingin diwujudkan oleh Yesus adalah keselamatan untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Bukan keselamatan dalam konteks kehidupan pada saat itu, di mana bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Bukan keselamatan bangsa Israel dari penindasan bangsa Romawi, tetapi keselamatan yang dimaksud atau yang dibawa oleh Yesus adalah keselamatan agar umat manusia sungguh mengalami kemuliaan Allah. Apa yang dipikirkan oleh Petrus tentang perutusan Yesus masih dalam taraf duniawi manusiawi. Oleh karena itulah Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua menasehati kita agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia,
agar kita jangan hanya memikirkan perkara-perkara dunia. Kita diajak untuk mampu melihat hubungan antara pengalaman manusiawi kita, pengalaman sehari-hari kita dalam hubungannya dengan Allah. Kita harus mengubah cara pikir kita sehingga kita tahu mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, melalui sabda Tuhan pada hari Minggu ini, kita diingatkan untuk sungguh-sungguh menghayati identitas kita sebagai murid Kristus yang dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita secara total kepada Allah dan tetap menjaga komitmen kita bahwa kita selalu siap sedia melaksanakan perintah Yesus untuk menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Sebab dalam melaksanakan perintah Yesus, kita seringkali juga bersikap seperti Petrus yang memandang perintah Yesus hanya dari kacamata manusiawi belaka. Keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia kerap kali membuat kita kurang mampu untuk melihat dan memahami kehadiran Allah dalam seluruh pengalaman dan peristiwa hidup kita. Ketika kita menderita, ketika kita mengalami masalah, ketika kita bergumul dengan berbagai persoalan dan problem hidup kita, kita kerap kali mengungkapkan litani-litani penderitaan kita. Kita kerap kali mengeluh, bahkan kita mempertanyakan, di manakah Allah saat kita bergumul dengan berbagai persoalan hidup kita. Kita lupa bahwa penderitaan kita, pergumulan kita merupakan salib yang memang harus kita pikul sebagai bentuk komitmen kita akan perutusan sebagai rekan sekerja Allah. Kita tidak boleh melihat penderitaan itu hanya sebatas beban yang mengganggu hidup kita. Saya percaya bahwa melalui salib-salib hidup kita, Allah tengah berbicara kepada kita. Allah ingin melihat sejauh mana kita setia pada komitmen-komitmen hidup kita dalam menghayati perintahnya untuk menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Dan dengan demikian kita akan semakin dimampukan untuk merasakan dan mengalami kehadiran Kristus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita sekalian.